wabarakatuh. Nama saya Nathan Fulvianika Alvaro dari Mili Mamation kelas 6B. Di sini saya akan menceritakan biografi tentang Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra keempat dari Sunan Ampel dan Dewi Chandrawati. Kakak Sunan Bonang adalah Nyai Fatimah, Nyai Wilis, dan Nyai Taluki. Adik Sunan Bonang adalah Raden Kosim atau Sunan Derajat. Sunan Bonang lahir sekitar tahun 1465 Masehi dengan nama kecil Maktum Ibrahim. Selain memiliki 4 saudari seibu, ia juga memiliki 2 saudari dari lain ibu, yaitu Dewi Murtasia yang menikah dengan Sunan Giri dan Dewi Murtasimah yang menjadi istri Raden Patah. Sejak kecil, Sunan Bonang mendapat bimbingan langsung dari ayahnya. Ia sangat gemar menuntut ilmu. Saat Sunan Bonang masih muda dan bersama Sunan Giri, berniat untuk menuntut ilmu ke Mekah. Mereka singgah dahulu ke Pasai untuk menghadap kepada ayah Sunan Giri, yaitu Maulana Ishaq. Mereka menuntut ilmu kepada Maulana Ishaq dalam waktu yang lama. Sunan Bonang menggunakan media seni, budaya, dan tradisi masyarakat Jawa dalam berdakwah. Selain itu, ia gemar mengunjungi daerah terpencil di Tuban, Pati, Madura, dan Bawean. Sunan Bonang dikenal sebagai penyebar Islam yang sangat berpengaruh. Ia menguasai berbagai disiplin ilmu seperti fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat. Selain itu, ia dikenal karena kesaktian dan kedikdayaannya. Bahkan, masyarakat menyebutnya sebagai seseorang yang sangat pandai mencari sumber air. Masih menjadi perbedaan mengenai Sunan Bonang tidak menikah atau mempunyai istri. Menurut Kiai Haji Bisri Mustafa, dalam kitabnya Khairul Aulia 1952, Sunan Bonang menikah dengan putri Raden Arya Jakandar, yaitu Dewi Hiro. Mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Dewi Rauhil. Adapun pendapat lain mengatakan bahwa Sunan Bonang tidak menikah, yang terungkap oleh sejarawan yang diperkuat dengan sebaik huruf yang berbunyi Rasa Tunggal Pendeta Wahdat yang ditemukan di atas gapura pertama kompleks makam Sunan Bonang Tuban. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 Masehi di Pulau Bawean. Masyarakat setempat meyakini bahwa makam Sunan Bonang terdapat di 3 lokasi. Lokasi pertama di Desa Bonang, Kecamatan Lasem. Lokasi kedua di Kelurahan Kutorejo Tuban, Kecamatan Tuban. Dan lokasi ketiga di Desa Putakit Barat, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean. Namun pendapat yang paling banyak diterima menyatakan bahwa makam Sunan Bonang terletak di Tuban. Peranan Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, membangun pondok pesantren. Sunan Bonang mendirikan pondok pesantren di Lasem yang dikenal dengan nama Pesantren Watu Layar. Yang kedua, dakwah melalui tradisi masyarakat Jawa. Dan yang ketiga, dakwah melalui seni budaya. Sunan Bonang menyebarkan Islam dengan menggunakan berbagai kesenian rakyat yang bertujuan untuk mencuri perhatian dan simpati dari masyarakat. Sikap positif dari Sunan Bonang. Yang pertama, merupakan santri yang cerdas, tekun, dan bersungguh-sungguh. Yang kedua,
sangat gigih dan ulet dalam berdakwah. Yang ketiga, memiliki toleransi dalam berdakwah. Dan yang keempat, merupakan seniman kreatif dan inovatif. Itulah penjelasan dari saya mengenai Sunan Bonang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.